Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati segenap pemirsa Radio Rasika dimanapun Anda berada. Yang saya hormati segenap para pendengar Radio Rasika. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, pada kesempatan bulan ini, kita masih diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan tahun ini kita masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita termasuk salah satu orang yang masih bisa melaksanakan ibadah bulan puasa. Mudah-mudahan amal ibadah yang kita kerjakan pada bulan puasa ini menjadi amal ibadah yang terima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan puasa merupakan bulan yang penuh berkah. Bulan puasa merupakan bulan yang penuh rahmah, maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Keberkahan bulan Ramadan itu tampak, bisa kita lihat baik secara duniawi atau juga secara ukhrawi. Misalkan kalau secara duniawi, kita lihat di beberapa tempat, misalkan di pinggir-pinggir jalan, banyak orang-orang menjajakan, banyak orang berjualan beraneka ragam makanan, beraneka ragam sajian, baik itu untuk buka puasa atau untuk sahur. Dan ini tidak bisa kita jumpai kalau tidak di bulan puasa. Mungkin ada hanya 1-2, mungkin ada hanya 1 hari 2 hari, tapi ketika di bulan puasa hampir semua rumah, hampir semua toko menjajakan, menjual aneka khas makanan, baik makanan versi daerahnya masing-masing atau di daerah lain atau di luar daerahnya sendiri. Dan ini merupakan salah satu keberkahan di bulan Ramadan yang tampak secara duniawi. Begitu juga keberkahan bulan Ramadan sangat tampak yang sifatnya ukhrawi. Banyak hadis, banyak riwayat yang menjelaskan betapa besar, betapa banyak pahala yang kita dapati dengan satu amalan, dengan satu ibadah yang kita kerjakan pada bulan Ramadan, yang tidak kita jumpai misalkan pada bulan-bulan yang lain. Lebih-lebih kalau kita lihat, mengacu kepada mayoritas ulama yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar hanya ada di bulan Ramadan. Bayangkan satu amal ibadah yang kita kerjakan tatkala itu bertepatan pada malam Lailatul Qadar berbanding dengan alfu lailah, hampir kurang lebih 80 atau 70 tahun. Satu ibadah yang kita kerjakan pahalanya menyerupai 70 atau 80 tahun. Padahal kita belum tentu usia kita 50, 60, 70 tahun. Itu pun kalau kita mendapatkan berpuasa di bulan Ramadan 1 tahun. Bayangkan kalau kita berpuasa sampai 40 tahun, 50 tahun. Tiap tahunnya kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Berapa banyak pahala yang akan kita dapati. Dan itu adalah merupakan keberkahan yang ada di bulan
Ramadan. Maka dari itu banyak kita dengar ulama banyak dengan kita dengar dari para ulama menyuruh, merintah, ya, mengajak, ayo kita berlomba-lomba beribadah, ayo kita berlomba-lomba berbuat kebaikan, ayo kita berlomba-lomba dalam hal kebajikan di bulan suci Ramadan. Karena apa? Karena belum tentu di Ramadan yang akan datang nanti kita bisa termasuk salah satu orang yang masih diberi kenikmatan oleh Allah, kita masih diberi usia, kita masih diberi kesempatan. Mumpung ya kita sekarang diberi kesempatan, diberi nikmat, diberi hidayah oleh Allah, kita masih hidup di bulan Ramadan ini, di bulan puasa ini, ayo kita tingkatkan amal ibadah. Ayo kita pikirkan, ayo kita resapi, ayo kita bayangkan berapa ibadah, berapa amal ibadah yang telah kita lupakan, yang belum sempat kita kerjakan pada bulan kemarin atau pada bulan puasa tahun kemarin. Ayo kita kerjakan pada bulan puasa ini. Mudah-mudahan jikalau bulan puasa ini merupakan bulan puasa yang terakhir, mudah-mudahan kita termasuk orang yang dalam husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Tapi kita berharap mudah-mudahan bulan puasa yang akan datang, bulan Ramadan yang akan datang, kita masih tercatat orang-orang yang dalam keadaan hidup sampai 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan 30 atau 40 tahun yang akan datang. Ada hal lagi yang perlu saya ingin sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu al-maqalah atau perkataan yang begitu tegas disampaikan oleh Sayyidina Abu Bakar tatkala terjadi simpang siur, tatkala terjadi sebuah keraguan di antara umat Islam pada waktu itu, termasuk Sayyidina Umar ketika kabar wafatnya Rasulullah. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan, mari kita melakukan amal ibadah pada bulan ini jangan karena Ramadan. Mari kita laksanakan, kita perbanyak amal ibadah pada bulan Ramadan jangan karena Ramadan, tapi memang betul-betul dalam rangka kita takarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik di bulan Ramadan atau di bulan yang akan datang. Maka dari itu saya ingin mengatakan hampir sama dengan apa yang dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar, man kana ya'budu Ramadan fa inna Ramadan sayamdi wa sayafna, wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut wa la yafna wa la yamdi. Barang siapa yang melakukan ibadah, barang siapa yang melakukan amal-amal kebaikan di bulan Ramadan karena Ramadan, ingat 1 bulan lagi, 10 hari atau 20 hari lagi Ramadan akan hilang, Ramadan akan melewati kita. Kalau memang motivasi kita melaksanakan ibadah karena Ramadan, bisa jadi nanti ketika Ramadan sudah lewat, bulan Syawal datang, amal ibadah yang telah kita kerjakan, yang telah kita lakukan, yang telah kita istiqomahkan bulan Ramadan akan sirna dengan lewatnya bulan Ramadan. Maka dari itu, mari amal ibadah yang kita kerjakan pada bulan Ramadan, bahwa memang betul-betul amal ibadah kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena Ramadan, tapi karena lillahi ta'ala. Sehingga dimanapun, kapanpun, pada bulan apapun, yang kita kerjakan akan senantiasa kita kerjakan, yang kita laksanakan akan senantiasa kita laksanakan sampai akhir hayat, baik di bulan Ramadan atau di bulan-bulan yang akan datang. Saya kira cukup sampai di sini dulu. Kita sambung pada kesempatan yang lain. Mudah-mudahan dengan harapan amal ibadah kita di bulan Ramadan ini khususnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan fadilah keutamaan malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita ketemu di bulan puasa yang akan datang, 1 tahun, 2 tahun, bahkan 30, 40 tahun yang akan datang. Saya akhiri, dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.